sejahtera sahabat pembelajar. Gimana? Sehat dan bahagia ya? Kesempatan kali ini kita akan kembali belajar kimia secara khusus tentang laju reaksi. Dan untuk belajar laju reaksi, teman-teman akan bertemu dan dipimpin oleh Muhammad Afrizal, Ahmad Yusuf, Tuci Fazila, Yulia Anjari, dan Alicia. Orang-orang hebat yang mau mempersiapkan diri tentang pembelajaran laju reaksi. Teman-teman mohon diberi respon yang positif supaya kita sama-sama terbangun dalam ilmu pengetahuan khususnya tentang laju reaksi. Selamat belajar untuk teman-teman semuanya. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alicia Nurliani. Di sini saya tidak sendirian, ada teman saya Yulia Anjani, Tuci Fazila Sini, Ahmad Yusuf, Muhammad Afrizal. Kita berlima akan menjelaskan tentang materi laju reaksi dan tetapan laju. Silakan disimak ya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari laju reaksi dan tetapan laju reaksi. Mungkin kakak-kakak bertanya, apakah itu laju reaksi? Laju reaksi adalah kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis berubah menjadi produk reaksi. Laju reaksi ada yang cepat dan ada yang berlangsung lambat. Sudah paham kan? Kalau ada yang belum, bisa ditanyakan di kolom komentar ya kak. Laju reaksi juga memiliki rumus yang merupakan jumlah molar persatuan waktu atau jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Yaitu di mana V laju reaksi, delta X perubahan konsentrasi molar zat, delta T perubahan waktu, N jumlah mol zat terlarut, V volume larutan. Selain memiliki rumus laju reaksi, juga memiliki persamaan yang dapat dikaitkan dengan laju perubahan konsentrasi suatu reaktan. Persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi juga dapat dikaitkan dengan laju perubahan suatu konsentrasi suatu reaktan. Untuk reaksi seperti gambar di samping, maka bentuk umum persamaan laju adalah seperti gambar yang di samping. Dan contoh reaksi dan rumus laju reaksi dapat dari hasil eksperimen. Berikut ini didapat beberapa contoh reaksi dan rumus laju reaksi yang diperoleh dari hasil eksperimen seperti gambar di samping. Nah, sampai di sini kakak-kakak sudah dipahamkan atau sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tatapan laju reaksi. Terima kasih. Tetapan laju reaksi adalah konstanta laju suatu reaksi yang bergantung pada suhu dan konsentrasi zat-zat bereaksi. Tetapan laju reaksi akan tetap meskipun konsentrasi awal reaksi berubah. Nilai tetapan laju reaksi ada hubungannya dengan aktivasi. Tetapan laju reaksi dapat ditentukan melalui eksperimen. Tetapan laju reaksi mempunyai satuan yang berubah tergantung order reaksi. Nilai-nilai konstanta laju reaksi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, luas permukaan bidang sentuh. Yang kedua, konsentrasi. Yang ketiga, kenaikan suhu. Dan yang keempat, katalis. Sekian penjelasan dari kami. Next kita lanjut ke contoh soal penjelasan dan penyelesaian. Pertama, contoh soal dan penjelasan laju reaksi dan tatapan laju. Nomor 1, pada eksperimen dalam reaksi berikut 2NO tambah BR2 menjadi 2NOBR. Didapatkan data sebagai berikut seperti yang di samping. Tentukan persamaan laju reaksi di atas. Nah, untuk menjawab soal, kita harus mencari order reaksi. Untuk mencari order reaksi, kakak-kakak bisa menonton pembelajaran tentang order reaksi. Maka hasil yang diperoleh, NO sama dengan X menghasilkan 1, BR sama dengan X menghasilkan 2. Maka persamaan laju reaksinya adalah Y sama dengan K dalam kurung NO titik dalam kurung BR2. Sekian, terima kasih. Soal nomor 2, penentuan laju reaksi 2A gas ditambah 3B2 gas menjadi 2AB3 gas. Dilakukan dengan mengukur perubahan konsentrasi A setiap 5 detik sehingga didapatkan data sebagai berikut. Tentukan A. Laju reaksi rata-rata dari gas A pada setiap selang waktu.
B. Laju reaksi rata-rata setiap selang waktu berdasarkan gas A, B. 3 yang dihasilkan. Penyelesaian A. Selang waktu 0 sampai 5 detik. Volume A sama dengan delta konsentrasi A dikurangi delta T sama dengan min 0,08 dikurangi 0,1 per 5 dikurangi 0 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 3 mol per sekon. Selang waktu 5 sampai 10 detik, volume A sama dengan delta konsentrasi A dikurangi delta T sama dengan min 0,065 dikurangi 0,008 per 10 dikurangi 5 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 mol per sekon. B. Selang waktu 0 sampai 5 detik. B. Selang waktu 0 sampai 5 detik. Volume A B3 sama dengan koefisien AB3 per koefisien A dikali volume A sama dengan 2 per 2 dikali 4 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 3 mol per sekon. Selang waktu 5 sampai 10 detik. Volume A B3 sama dengan koefisien A B3 per koefisien A dikali volume A sama dengan 2 per 2 dikali 3 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 mol per sekon. Nomor 3. Suatu reaksi akan berlangsung 2 kali lebih cepat dari semula jika suhu dinaikkan 20 derajat Celcius. Jika pada suhu 30 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama 4 menit. Maka pada suhu 70 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung selama penyelesaian. Diketahui N sama dengan 2, T1 sama dengan 30 derajat Celcius, T2 sama dengan 70 derajat Celcius, T sama dengan 4 menit, delta T sama dengan 20 derajat Celcius. Menjadi T70 sama dengan 1 per N. T2 dikurang T1 per delta T kali T30. Menjadi T70 sama dengan T70 sama dengan 1 per 2, 70 kurang 30 per 20 kali 4 menit. Menjadi T70 sama dengan 1 per 2, 40 per 20 kali 4 menit. Menjadi T70 sama dengan 1 per 4 kali 4 menit sama dengan 1 menit. Demikian pembelajaran tentang laju reaksi. Gimana teman-teman? Bisa ya? Silahkan dijawab pertanyaan tadi untuk menguji diri kemampuan kita sampai di mana. Tapi kalau ternyata, oh saya belum bisa, teman-teman boleh tambahkan referensi lain, sumber-sumber belajar lain yang bisa membangun teman-teman semakin kaya dalam materi laju reaksi. Terima kasih, sampai jumpa, sukses untuk kita semuanya. Bagaimana kakak-kakak? Asikkan belajar dengan kami. Kalau ada pertanyaan seputar materi atau ada penjelasan dari kami yang kurang dipahami, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti akan kami jawab di sesi selanjutnya. Sekian dari kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afrizal dan sini teman saya Ahmad Yusuf. Aku tidak bisa. Nggak mau. Wabarakatuh.